A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang pertama tak lupa kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan dan berlipat gandaan pahala. Bersyukur alhamdulillah kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang di awal bulan Ramadan ini Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, sehingga di Ramadan tahun ini Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Amin Allahumma amin. Salam dan sholawat tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, juga termasuk umat beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga kita termasuk umat-umat beliau yang nanti di yaumul hisab akan mendapatkan syafaat darinya. Amin. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan Kultum Ramadan tahun ini, di sini saya akan membawakan tema tentang transformasi diri di bulan suci. Apa itu transformasi? Transformasi adalah suatu perpindahan atau perubahan dari kondisi saat ini menjadi kondisi yang lebih baik lagi. Intinya hari esok harus lebih baik dari hari ini. Transformasi adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap muslim, apalagi mengingat ini adalah bulan suci Ramadan, di mana di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 di situ disebutkan bahwasanya tujuan puasa itu adalah la'alakum tatakun, yaitu menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Dalam bertransformasi ini, coba kita menselaraskan antara keinginan kita untuk bertransformasi, merubah diri menjadi lebih baik, dikaitkan dengan tujuan puasa itu sendiri. Yaitu transformasi di sini kita berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah, di awal surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 4. Di situ ada ciri-ciri manusia takwa. Di antaranya adalah siapa saja orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada yang gaib, orang yang menegakkan sholat, orang yang menunaikan zakat, orang yang percaya, mengimani Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, juga orang yang iman kepada hari akhir. Ya, di situ disebutkan beberapa ciri orang yang takwa. Dan untuk menuju ke sana menjadi orang-orang yang takwa itu perlu perjuangan, gitu ujungnya. Makanya di sini kita gunakan momen Ramadan bulan suci ini, bagaimana kita bisa merubah diri kita menjadi pribadi yang lebih takwa. Jadi indikator keberhasilan puasa itu adalah takwa. Di sini akan saya sampaikan beberapa tips ya untuk bagaimana bisa merubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik pasca Ramadan nanti. Jadi kita bertransformasi menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Yang pertama adalah menentukan goal atau tujuan dari transformasi itu sendiri. Kita tahu, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kita selaraskan dengan Ramadan, yaitu bagaimana seseorang itu bisa lahir menjadi
pribadi yang takwa, yaitu menjadi golongan orang-orang mutakin. Mari kita bisa menjadikan ini adalah target tujuan kita dalam pelaksanaan ibadah puasa, juga amal ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan ini ya. Selain puasa juga ada bagaimana kita bersedekah, berinfak, membaca Al-Quran, dan masih banyak hal-hal ibadah-ibadah yang lain dalam rangka untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang takwa. Jadi goal atau tujuan kita bertransformasi itu adalah bagaimana kita mencapai predikat takwa itu. Lalu setelah kita sudah menentukan tujuan dalam kita bertransformasi, yang kedua kita harus mengenali realita diri kita, kenyataannya diri kita ini. Jadi mari kita untuk mengenali kelemahan, kekurangan diri kita. Jadi hal yang kedua yang harus kita lakukan setelah kita menemukan tujuan, yaitu menjadi manusia takwa. Padahal manusia takwa itu adalah manusia yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan untuk melaksanakan itu tentu kita harus tahu kelemahan apa yang ada dalam diri kita. Kelemahan diri dari satu orang dengan orang lain itu akan beda ya. Dan kita harus sadar bahwa kita bukan pribadi yang sempurna. Pasti ada sisi-sisi dari diri kita yang kurang atau kita lemah. Mungkin kita bisa lemah, tidak bisa menjaga lisan, atau mudah marah, atau mungkin suka bermaksiat, tidak bisa menjaga pandangan. Banyak sekali ya. Dan sisi lemah seseorang itu akan beda-beda. Jadi yang kedua, kenali kelemahan diri kita. Dan ini wajib untuk kita bisa mengenali diri. Saat seseorang itu sudah mengenali apa yang lemah dari dirinya, insya Allah untuk dia bisa merubah diri menjadi lebih baik itu tidak akan sulit ya. Tapi kalau seseorang itu tidak bisa mengenali kelemahan dirinya, lalu bagian mana yang akan kita perbaiki. Jadi poin kedua adalah kenali dulu kelemahan diri kita. Yang ketiga selanjutnya, setelah kita mengenali kelemahan diri kita, lalu ciptakan opsi atau pilihan yang bisa kita lakukan untuk mengubah kekurangan kita itu. Tentukan pilihan-pilihan, opsi-opsi yang bisa mengubah kelemahan-kelemahan kita itu menjadi lebih baik. Kalau misal tadi kita tidak bisa menjaga lisan atau kita suka gibah dengan lisan kita, nah, apa yang harus kita lakukan? Kita cari circle yang biasanya kita berkumpul dengan orang-orang yang ahli gibah ya, mungkin ya. Kita rubah, kita berkumpul dengan orang-orang yang ahli ibadah. Berharap dengan berkumpul dengan orang-orang yang baik itu akan menjadikan kita bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk dari diri kita, atau kelemahan-kelemahan kita akan bisa sedikit demi sedikit terkikis. Jadi setelah kita mengenali diri, lalu kita menentukan opsi atau pilihan kita untuk berubah, pilihan-pilihan apa yang kita bisa lakukan atau amal-amal yang kita bisa lakukan untuk menutupi kekurangan kita itu. Ketiga, lalu yang keempat, azamkan diri, segala taubati kelemahan-kelemahan diri kita, kekurangan-kekurangan kita, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ini momen Ramadan waktu yang sangat tepat untuk kita bertobat dari semua kesalahan, semua dosa, semua kekurangan diri. Ya, ini momen terbaik untuk kita memperbaiki semuanya dengan aksi-aksi nyata dan azamkan diri, mohon pertolongan Allah untuk merubah apa yang kurang dari diri kita itu menjadi lebih baik. Salah satu hal yang bisa kita lakukan sebagai penyemangat untuk kita berubah, coba kita mengingat apa keuntungan orang-orang yang takwa. Di dalam Quran surat At-Tolak ya, ayat 2-5 di sana disebutkan apa yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu Allah akan memberikan jalan keluar baginya dari masalah yang dihadapi. Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian Allah akan mencukupkan keperluannya. Dan juga Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Dan juga Allah akan melipat gandakan pahala baginya. Nah, itu luar biasa ya. Jadi keuntungan menjadi orang yang bertakwa
itu luar biasa yang Allah janjikan. Jadi semoga itu menjadi penyemangat kita untuk bagaimana bertransformasi menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Ya, demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini memotivasi diri pribadi saya sendiri dan juga bisa menginspirasi ibu-ibu semua agar kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih takwa, sehingga keuntungan yang dijanjikan Allah sebagai orang-orang yang bertakwa itu juga bisa kita rasakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas semua kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.